Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi kita di sirkuit Mandalika, yang mana di belakang terlihat sekali untuk landmark dari Pertamina. Nah, sekaligus kita sama-sama melihat progres di beberapa titik yang sedang dikerjakan di sirkuit Mandalika ini ya, terutama masih penuntasan pengaspalan pada jalan provinsi di sebelah barat dari sirkuit. Ya, selain progres di sisi luar sirkuit maupun beberapa titik di dalam sirkuit juga kita sekarang tengah melihat ya, ITDC atau di sirkuit Mandalika sedang matangkan mitigasi kebencanaan di Mandalika, dan ITDC terus realisasikan pembangunan temporary evacuation shelter atau kita singkat TES. Nah, guna mematangkan kesiapan mitigasi kebencanaan di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation alias ITDC yang merupakan BUMN pengembang destinasi pariwisata di Indonesia terus merealisasikan pembangunan temporary evacuation shelter atau TES yang tersebar di sejumlah titik di Mandalika. Nah, pembangunan TES ini termasuk ke dalam master plan pengembangan dari Mandalika untuk menyiapkan kawasan pariwisata yang aman bagi wisatawan dan pelaku wisata. Ya, saat ini ya pembangunan TES telah mencakup 3 titik, yakni di Bukit Masjid Nurul Bilad, kemudian Bukit 360 Pertamina Mandalika Circuit, dan juga Bukit Merese. Jadi 2 TES diantaranya yakni di Bukit Masjid Nurul Bilad dan Bukit 360 Pertamina Mandalika Circuit ini sudah selesai dibangun. Sementara untuk TES yang di Bukit Merese saat ini pada tahap konstruksi akses jalan. Dan dalam master plan pengembangan nanti di Mandalika, ITDC juga akan merencanakan penyebaran TES ini di 11 titik lainnya. Dan pembangunan TES di Pertamina Mandalika Circuit dan Bukit Merese merupakan bagian dari Mandalika Urban Tourism and Infrastructure Project atau disingkat MUTIP yang dibiayai oleh Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB. Dan sebagai informasi ya, MUTIP merupakan pembiayaan pertama secara standalone atau secara mandiri yang dilakukan oleh AIIB di Indonesia, dan secara global merupakan pembiayaan pertama bagi kegiatan pembangunan infrastruktur pariwisata. Ya, adapun Direktur Teknik dan SDM ITDC Taufik Hidayat juga telah menuturkan kalau berkaca dari bencana gempa bumi pada 2018 silam di Pulau Lombok, ya, kita berkomitmen untuk semakin mematangkan prosedur dan fasilitas untuk penunjang mitigasi kebencanaan di Mandalika, salah satunya melalui pembangunan TES. Berikut jalan akses dan fasilitasnya seperti tempat berteduh dan toilet. Kemudian penyiapan TES ini juga merupakan salah satu syarat yang wajib dimiliki sebuah kawasan pariwisata yang berstandar internasional. Jadi pembangunan TES ini merupakan implementasi ITDC untuk mengantisipasi dampak bencana seperti tsunami dan gempa bumi di kawasan, hingga kemungkinan kecelakaan kerja seperti kebakaran. Di samping itu juga pembangunan TES ini juga dimaksudkan untuk semakin meyakinkan wisatawan dan pelaku wisata lainnya bahwa Mandalika merupakan kawasan yang aman.
Dan ya, kedepannya ITDC akan melanjutkan pembangunan TES pada sejumlah titik evakuasi yang tersebar di zona barat hingga zona timur kawasan, antara lain Bukit Benjon, Bukit Seger dan zona barat, kemudian Bukit Merese untuk zona tengah, hingga ke Grupuk untuk zona timur. Dan setiap TES yang dibangun dapat menampung rata-rata hingga 500-an orang dewasa, dilengkapi dengan jalan akses serta fasilitas umum yang memadai untuk dapat digunakan oleh wisatawan dan pelaku wisata lainnya di The Mandalika. Ya, penetapan lokasi, perencanaan hingga pembangunan TES ini juga telah dipersiapkan oleh ITDC dengan matang, mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pertama, pembangunan TES wajib mengikuti pedoman dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kedua, berada pada ketinggian lebih dari 16,3 meter dari permukaan laut. Dan yang ketiga, lokasi TES harus strategis dan mudah dijangkau oleh wisatawan maupun pelaku wisata lainnya, sehingga TES dibangun pada bukit-bukit yang ada di kawasan The Mandalika dengan ketinggian khusus serta memiliki permukaan yang tidak curam. Ya, selain berfungsi sebagai tempat tujuan evakuasi bencana, nanti TES ini juga nantinya dapat difungsikan sebagai spot wisata baru bagi para wisatawan yang berkunjung ke The Mandalika. TES ini kami desain sedemikian rupa agar kedepannya para wisatawan juga dapat mengakses wilayah ini sambil menikmati keindahan alam di The Mandalika. Contohnya adalah TES di Bukit 360 Pertamina Mandalika Circuit, di mana para wisatawan dapat menikmati keindahan sirkuit dari atas bukit. Selain itu, TES di Masjid Nurul Bilad yang dapat menampilkan keindahan pantai Kuta dari atas. Ada pula pembangunan TES yang masih dalam tahap konstruksi di Bukit Merese, di mana para wisatawan dapat menikmati keindahan pantai dari atas bukit. Selain penyediaan titik evakuasi yang memadai, The Mandalika juga telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas mitigasi kebencanaan seperti alat komunikasi penyebar luasan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami, seperti Warning Receiver System New Generation atau WRS New Gen dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemudian ada fasilitas sirine peringatan tsunami di Bukit Nurul Bilad dan Bukit Bantar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lombok Tengah dan BMKG. Lalu ada kelengkapan layanan Search and Rescue atau SAR yang merupakan sinergi bersama Badan Nasional Pencarian Pertolongan atau Badan SAR Nasional atau Basarnas kita sebut, serta patroli oleh tim keamanan pada area operasional kawasan. Kami berharap ya, melalui mitigasi kebencanaan yang sudah disiapkan di The Mandalika dapat semakin melengkapi kawasan ini sebagai standar kawasan pariwisata internasional yang terintegrasi, sekaligus dapat memberikan jaminan keamanan wisatawan dan pelaku wisata lainnya dari faktor kebencanaan. Ya, selain itu topik yang kita bahas yaitu tentang Mandalika yang ada di NTB. Dan ya, Nusa Tenggara Barat ini walaupun udah ada sirkuit ya, ternyata masih dalam daftar 10 provinsi yang termiskin di Indonesia. Ya, padahal NTB sudah memiliki sirkuit Mandalika, terus ini juga udah kelas dunia.
dan digadang bisa berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Jadi berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik atau BPS di periode Maret 2022 kemarin, NTB ini berada di peringkat ke-8 dari 10 provinsi termiskin. Namun Pak Gubernur tidak mengatakan saat ini yang lebih penting adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi kita punya cara menghitung masing-masing, dan kalau dari segi angka dan kuantitatif memang begitu, bisa dibilang termiskin, tapi pemberdayaan masyarakat jauh lebih penting ketimbang angka-angka tersebut. NTB masuk sebagai provinsi ya termiskin karena menggunakan indikator banyaknya masyarakat yang masih menerima bantuan. Jadi sekarang indikatornya berapa jumlah orang yang menerima bantuan, dan masyarakat kita masih senang menerima bantuan. Itu yang menyebabkan angkanya tidak berubah. Kalau hitungannya hanya berdasarkan penerima bantuan saja. Jadi dari BPS sebanyak 731.940 atau 13,6% dari penduduk di Nusa Tenggara Barat masuk kategori miskin per Maret 2022 kemarin. Nah, jumlah tersebut sebenarnya turun 0,46% ya dibanding bulan Maret. Serta 0,15% dari bulan September 2021. Namun posisi tersebut kemudian diamati stagnan hingga Maret 2022, sehingga masyarakat NTB masuk di posisi 8 dari 10 provinsi termiskin di Indonesia. Ya, sementara itu Kepala BPS NTB Wahyudin menyampaikan kalau event internasional seperti MotoGP dan MXGP yang digelar beberapa waktu lalu sebenarnya bisa menjadi pelacot perekonomian masyarakat NTB untuk bangkit dari kemiskinan. MotoGP yang penontonnya bisa dibilang hampir 100.000 kemarin ya, dan sementara MXGP yang sekitar 55.000 orang yang menonton, dan dari investasi 43 miliar di MXGP menghasilkan 154 miliar rupiah. Dan meski menurut hal ini ya, dari 102.000 penonton MotoGP hanya sekitar 9% yang berasal dari NTB, dan 90%-an itu sisanya dari luar, namun belum dirasakan. Sedangkan di MXGP yang 98% adalah orang NTB dan sisanya warga luar. Jadi terlepas dari hal tersebut, ajang MotoGP telah memberikan multiplier effect dari sisi akomodasi, transportasi, juga beberapa kegiatan-kegiatan bagi UMKM.